Hai, halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai berapa sih biaya yang aku keluarkan selama mengikuti PPG Prajabatan 2 semester. Jadi ada yang bilang kalau misalkan PPG Prajabatan itu beasiswa. Tapi kok masih ada pengeluaran? Apakah biaya hidupnya masih ditanggung sendiri? Terus gimana? Harus merantau, jauh keluarga juga. Jadi, ikut PPG jabatan, untung atau rugi sih? Aku akan bahas semua itu dalam video kali ini dengan judul PPG Prajabatan habis berapa? Simak dan tonton videonya ya teman-teman. Kemudian kita mulai dari PPG Prajabatan. Apa sih? Mungkin di sini teman-teman yang sudah melihat konten video aku sebelumnya mengenai worth it nggak sih ikut PPG Prajabatan, sebagian sudah tahu apa PPG Prajabatan itu. Namun, jika teman-teman belum mengetahuinya, kita bahas bareng-bareng dulu. Jadi, dilansir dari kemendikbud.go.id, PPG calon guru atau biasa disebut PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan sarjana maupun diplomasi 4, baik dari kependidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi teman-teman, kuliah PPG Prajabatan ini merupakan kuliah yang ditujukan bagi teman-teman yang lulusan kependidikan, S1 kependidikan, maupun non-kependidikan yang ingin berprofesi menjadi seorang guru. Jadi teman-teman yang ingin memiliki profesi menjadi seorang guru, maka teman-teman harus memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Sederhananya, sertifikat pendidik itu sebagai bukti bahwa teman-teman merupakan guru profesional yang legal untuk mengajar di sebuah sekolah dari berbagai jenjang. Jadi di sini sertifikat pendidiknya ada di jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD atau TK, kemudian pendidikan dasar seperti sekolah dasar atau SD, dan pendidikan menengah, baik menengah pertama untuk SMP dan menengah atas untuk SMA. Jadi teman-teman, selama 2 semester kita kuliah, itu kita biaya pendidikannya 100% disupport pemerintah teman-teman. Jadi kita kuliah PPG Prajabatan itu sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk membayar administrasi akademik karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi setiap semesternya kita menghabiskan 8,5 juta per semester dikali 2 karena PPG Prajabatan itu 2 semester, jadi total beasiswa yang kita dapatkan sekitar 17 juta. Kemudian mungkin di sini terbesit pertanyaan teman-teman, terus uang 17 juta atau beasiswanya itu untuk apa saja? Jadi teman-teman, beasiswa 17 juta itu sebagai administrasi kita kuliah. Jadi uang 17 juta itu untuk kebutuhan kita kuliah, atau misalkan kalau teman-teman S1, uang 17 juta itu sebagai pengganti UKT yang dibayarkan pemerintah ke kampus-kampus atau LPTK yang menyelenggarakan program PPG. Jadi teman-teman, kalau teman-teman S1-nya sudah mendapatkan beasiswa, mungkin bidik misi atau beasiswa lainnya, rata-rata beasiswa yang teman-teman dapatkan akan langsung masuk ke nomor rekening teman-teman, seperti itu, untuk mengakumulasi UKT atau juga untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, kalau untuk PPG Prajabatan, uangnya full dari pemerintah langsung ke LPTK terkait. Misalkan aku keterima PPG Prajabatannya itu di UNESA. Jadi beasiswaku langsung didistribusikan pemerintah ke UNESA. Sehingga apa menyebabkannya? Menyebabkannya selama masa kuliah biaya hidup yang kita tanggung tetap mandiri karena pemerintah hanya mensupport full biaya pendidikan kita dan juga biaya hidup. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang maju mundur untuk mengikuti PPG Prajabatan karena memang beasiswa yang ditanggung pemerintah hanyalah beasiswa akademik teman-teman. Sedangkan beasiswa untuk kehidupan masih ditanggung sendiri atau mandiri.
Di sini aku juga akan menjelaskan beberapa saja sih pengeluaran yang aku habiskan selama mengikuti PPG Prajabatan 2 semester di Surabaya. So, teman-teman, ini adalah hasil analisis pengeluaran aku selama 2 semester mengikuti PPG Prajabatan di Surabaya. Hasil analisis ini tidak paten ya teman-teman, di setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki pengeluaran yang sama seperti aku, atau mungkin ada yang lebih sedikit, atau ada yang lebih banyak. Ini hanya dijadikan sumber referensi bagi teman-teman sekiranya berapa sih biaya yang harus aku keluarkan ketika aku mengikuti PPG Prajabatan. Di sini ada beberapa dana yang teman-teman. Yang pertama adalah biaya pindahan teman-teman. Karena memang aku berasal dari luar kota Surabaya, jadi otomatis ada biaya pindahan yang aku keluarkan untuk pertama kali ke Surabaya. Jadi aku pertama kali ke Surabaya itu menggunakan travel karena aku juga harus membawa barang-barang. Sekali jalan itu sekitar 200.000. Kemudian yang kedua, yakni bayar kosan teman-teman. Jadi selama di Surabaya, aku itu ngekos selama 9 bulan. Jadi memang benar, kalau PPG Prajabatan itu kan hitungannya satu tahun, 2 semester. Tapi itu terhitung dari awal kita orientasi di kampus hingga kita pengumuman UKPPG, teman-teman. Jadi, full kita di Surabaya sekitar 9 bulan. Biasanya, bulan ke-9 itu kita sudah masuk UKPPG teman-teman tes tulisnya. Jadi UKPPG itu kan ada beberapa jenis ya teman-teman, tapi yang mewajibkan kita ke kampus hanya di sesi UKPPG tes tulisnya. Sedangkan ketika kita selesai UKPPG tes tulis, yaitu tes wawancara, kita itu dibebaskan untuk melaksanakan wawancara di mana saja, termasuk di daerah domisili. Kita tidak diwajibkan untuk melakukan sesi wawancara itu di kampus, sehingga mayoritas mahasiswa PPG itu ketika bulan ke-9 mereka sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini poin yang pertama, kosan selama 5 bulan 350.000 itu jadi aku ngekos di satu kosan yang sama teman-teman. Jadi selama 9 bulan aku tidak pindah-pindah karena menurut aku kosanku itu sudah sangat worth it, harga segitu di dekat kampus di Surabaya dengan listrik, air, semua sudah include 350 itu sangat murah menurutku teman-teman. Jadi aku di sana 5 bulan 350 jadi totalnya sekitar 1.750.000. Kemudian di bulan ke-6 di kosku itu ada tambahan fasilitas kayak kulkas gitu teman-teman. Terus juga penambahan daya wifi. Kemudian juga ada selebaran dari pemerintah kota kalau misalkan harga air itu mengalami kenaikan. Jadi Bu Kosku itu memberikan kebijakan untuk menaikkan harga kosan per anak itu 50.000. Dan aku masih tetap di sana karena menurutku 400.000 di tengah kota Surabaya cuma 5 menit dari kampus itu sangat worth it. Jadi aku masih tetap di sana. Jadi sisa 4 bulan dikali 400.000 itu sekitar 1.600.000. Kemudian yang keempat, iuran gas teman-teman. Aku masih ingat banget, aku tuh di Surabaya itu masak ya teman-teman, tiap hari tuh lebih sering masak. Tapi nggak tahu kenapa selama 9 bulan di Surabaya itu gas cuma habis 5 kali teman-teman. Jadi di lantai atas atau lantai 2 itu sekitar 6 kamar dan kita berenam. Tiap gas habis itu kita cuma iuran 5.000 dan aku masih ingat sekali selama 9 bulan aku baru 5 kali ditarik. Jadi iuran gas itu sekitar 25.000 dalam 9 bulan. Kemudian kuota internet itu sekitar 150.000. Jadi teman-teman, kosku kan sudah full wifi. Kemudian kalau di kampus juga sudah ada full wifi dari pihak kampus. Jadi kuota internetku itu cukup 15.000 per bulan, itu sekitar 4 sampai 5 giga. Itu udah cukup banget untuk aktivitas aku di luar kos dan juga di luar kampus. Mungkin kalau misalkan pergi ke teman-teman atau kemana untuk kabar-kabar, oh aku di sini, oh aku di sana, itu cukup banget 15.000 per bulan. Jadi aku akumulasikanlah kalau 9 bulan itu sekitar 150.000. Kemudian makan sekitar 550.000 per bulan, teman-teman. Jadi totalnya aku rata-rata sekitar 5 juta selama 2 semester aku di Surabaya.
Jadi 550.000 per bulan itu emang aku manage untuk cukup biaya makan aku 1 bulan, teman-teman. Kan sehari itu aku cuma makan 2 kali, siang sama malam. Itu biasanya aku masak, teman-teman. Jadi aku masak, baru kalau misalkan sekiranya akhir bulan ada uang sisa yang cukup, biasanya aku beli makan di luar atau nongkrong atau jalan-jalan sama teman-teman. Jadi benar-benar di-manage kalau misalkan di awal bulan aku sudah cukup boros pengeluaran makannya karena sering makan di luar, berarti akhir bulan harus di-manage untuk masak terus di kosan supaya 550.000 itu bisa cukup dalam 1 bulan. Kemudian yang ketujuh, kebutuhan pribadi, teman-teman. Kebutuhan pribadi ini termasuk skincare dan juga sabun mandi, sabun cuci baju, dan lain sebagainya itu aku anggarkan selama 1 bulan itu 150.000. Jadi aku bulatkan selama 9 bulan itu sekitar 1.350.000. Kemudian yang kedelapan itu biaya paket sepeda motor, teman-teman. Jadi awalnya ketika awal PPG itu aku ke kampus tuh jalan karena hanya sekitar 5 sampai 10 menit kalau lewat jalan kecil. Tapi ternyata ketika bulan ketiga mulai PPL 1 ternyata aku ditempatkan di sekolah yang cukup jauh dari kampus, teman-teman. Jadi lokasi kampusku itu berada di Surabaya Barat, sedangkan lokasi PPL-ku itu berada di Surabaya Timur, sekitar 15 sampai 17 kilometer perjalanan. Jadi mau tidak mau aku harus mengusahakan menggunakan sepeda motor, membawa sepeda motor. Sedangkan sepeda motor itu kalau dari rumahku sampai ke Surabaya itu sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan. Jadi aku tidak sanggup jika harus pulang dan naik motor dibawa ke Surabaya. Jadi aku memutuskan untuk memaketkannya ke tukang paket itu sekitar 250.000 sekali jalan. Jadi kenapa dikali dua? Karena untuk mengantar motor dari rumah ke Surabaya 250, terus ketika selesai UKPPG dan semuanya, aku pulang, motor aku juga aku kirimkan lagi, aku paketkan lagi dari Surabaya ke rumah juga 250.000, jadi kali dua sekitar 500.000. Kemudian yang kesembilan ini seragam batik, teman-teman. Sebenarnya kalau seragam batik atau layanan PPG ini tidak wajib ya, teman-teman, tergantung gimana komunikasi dan kesepakatan teman-teman dengan teman-teman sekelasnya. Kalau aku ini sendiri, seragam batik ini bareng sama teman-teman PPL. Memang mengambil model baju atau kain yang low budget, jadi cukup 70.000 untuk seragam batiknya. Jadi seragam batik ini cuma untuk teman-teman PPL sekitar 5 sampai 6 orang yang kita gunakan pada saat PPL. Kemudian yang ke-10, layanan PPG ini memang kita kesepakatan satu kelas ya, teman-teman. Jadi kita satu kelas bikin name tag dalam bentuk gantungan gantungan leher gitu. Itu per anak cuma dibebankan biaya 15.000. Kemudian yang ke-11 itu bensin PPL 1. Jadi karena PPL 1 dan PPL 2 ini beda lokasi ya, teman-teman. Karena PPL 1 ini jauh sekali, teman-teman, ya, dari rumah, dari kosan ke sekolah itu sekitar 15 sampai 17 kilometer. Jadi per minggu itu bensin sepedaku itu habis 50.000. Jadi kalau 1 bulan 50 kali 2 100.000, teman-teman. Karena aku boncengan sama temanku, jadi dalam 1 minggu itu pakai sepedaku 2 kali, pakai sepeda temanku 2 kali. Jadi aku hanya mengeluarkan uang untuk perjalanan selama 2 minggu. Jadi per bulan aku anggarkan 100.000. Kemudian yang kedua PPL 2. PPL 2 aku ini sangat dekat dari kampus, teman-teman, karena waktu PPL 1 itu memang sekolahnya sudah ditentukan oleh pihak kampus. Namun PPL 2 kita diberikan keleluasaan untuk melobi beberapa sekolah yang ingin kita tuju pada saat pelaksanaan PPL 2. Dan ketika pelaksanaan PPL 2 ini lokasi sekolahku sekitar 5 sampai 15 menit lah dari kampus, tergantung macet tidaknya. Jadi cukup 60.000 per bulan karena seminggu itu biasanya cukup 30.000, dan aku sama temanku masih 2 minggu menggunakan sepeda motorku, 2 minggu menggunakan sepeda motor temanku. Jadi cukuplah kalau cuma 60.000 dalam sebulan.
Tapi teman-teman, ini belum termasuk biaya kalau misalkan aku jalan-jalan, kemudian biaya kalau misalkan aku mau kemana-kemana, itu belum termasuk bensin itu ya teman-teman. Ini hanya bensin untuk kita PPL saja. Kemudian yang ke-12, media ajar PPL 1 dan PPL 2. Sebenarnya teman-teman, dalam pelaksanaan PPG itu kan kita juga diajarkan menggunakan teknologi informasi. Biasanya pada saat pelaksanaan PPL, saya itu menggunakan dua media. Jadi aku menyiapkan dua media. Yang pertama media berbasis elektronik atau teknologi, dan yang kedua media berbasis konvensional berupa media pembelajaran yang aku buat manual. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya sekolah-sekolah di Surabaya itu memang sudah dilengkapi berbagai fasilitas yang mumpuni seperti LCD, proyektor, sound system, dan lain sebagainya. Namun, tidak jarang juga di beberapa kelas itu ada LCD-nya yang rusak atau mungkin sound-nya yang kurang berfungsi dengan baik atau juga pernah mati lampu. Jadi memang sebagai pendidik kita harus benar-benar bisa mengakali agar kegiatan pembelajaran itu bisa tetap berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, aku sering membuat media ajar. Jadi ada dua, konvensional dan juga berbasis teknologi. Terus yang ke-13 ini pemberkasan PPL 1 dan PPL 2. Jadi kalau waktu kuliah PPG itu teman-teman, kita tuh benar-benar tidak menggunakan kertas. Jadi misalkan tugas apa, itu semua by file. Jadi sama sekali aku tidak pernah ngeprint tugas apapun itu. Tapi ini juga tergantung dosennya teman-teman. Ada beberapa dosen yang memang sudah memiliki usia lanjut, kemudian beliau lebih lebih senang atau lebih menyarankan pengumpulan tugas atau konsultasi tugas via print out itu juga ada. Tapi alhamdulillah selama 2 semester meskipun ada beberapa dosen yang sudah berumur, namun beliau masih apa ya, masih mengikuti zaman gitu loh. Jadi aku dan teman-teman sama sekali tidak pernah ngeprint untuk tugas karena semua tugas by file. Namun, pemberkasan PPL 1 dan PPL 2 ini dibutuhkan print out teman-teman. Jadi, setiap kegiatan apa yang kita lakukan di sekolah itu kita deskripsikan dan kita bubuhi foto. Jadi misalkan Senin, oh upacara, kemudian tupoksi kamu apa? Misalkan upacara berperan sebagai A, B, C, D, F, G. Kemudian hari kedua mengajar. Mengajar apa, di kelas berapa, medianya apa saja, A, B, C, D. Itu nanti dibubuhi foto, teman-teman. Jadi itu kayak laporan kegiatan kita. Lah, kenapa itu perlu di print out? Karena itu akan dibubuhi tanda tangan dari guru pamong, kemudian kepala sekolah kita PPL, dan juga dosen pendamping. Makanya pemberkasan PPL 1 dan 2 itu aku anggarkan 100.000 itu untuk biaya bikin laporan selama kita PPL. Kemudian yang ke-14, iuran penarikan PPL 1 dan 2 itu aku anggarkan sebesar 300.000. Jadi teman-teman, sebenarnya penarikan PPL 1 dan PPL 2 itu tidak harus ya teman-teman, ini sifatnya kondisional dan tergantung kesepakatan teman-teman dengan teman-teman kelompoknya teman-teman. Iuran penarikan PPL 1 dan 2 ini kalau aku berbeda ya teman-teman sekolahnya antara PPL 1 dan PPL 2 sehingga 2 kali penarikan. Tapi kalau misalkan teman-teman itu PPL 1 dan PPL 2-nya itu di sekolah yang sama, jadi penarikannya cukup 1 kali. Karena aku berbeda, maka iuran penarikanku itu 2 kali ya teman-teman. Kemudian iuran penarikan ini buat apa? Ya buat kita acara penarikan, kayak misalkan konsumsi, yang kita berikan ke dosen, yang kita berikan ke guru-guru sekolah, kemudian juga makanan untuk kita sendiri, seperti itu. Ini guru-guru sekolah bukan seluruh guru-guru sekolah ya teman-teman, tapi guru-guru yang berkontribusi langsung di kegiatan PPL kita, kayak misalkan kepala sekolah, guru pamong, waka kurikulum, seperti itu, waka kesiswaan, dan beberapa pihak terkait. Jadi bukan seluruh dewan guru di sekolah tersebut. Kemudian yang ke-15, cindera mata untuk anak-anak. Jadi kalau aku ini untuk awal kegiatan pembelajaran itu aku sudah membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman. Jadi waktu jam pembelajaran aku, anak-anak nggak boleh A, B, C, D, F, G, Z gitu. Jadi sebagai bukti reward dan apresiasi karena mereka sudah menjalankan kesepakatan kelas dengan baik, biasanya aku berikan cindera mata. Cindera matanya ini bukan yang mewah-mewah ya teman-teman, tapi lebih ke kayak
jajanan atau makanan snack yang bisa dimakan bareng-bareng sama teman-teman sekelas. Juga kalau misalkan kita bikin kuis atau misalkan kita bikin tugas-tugas kelompok, kemudian kelompok yang terbaik terkompak itu akan mendapatkan hadiah juga. Dan cindera mata ini aku berikan di akhir pertemuan pada saat sebelum penarikan. Selanjutnya yakni keperluan jurnal dan haki. Aku anggarkan sekitar 200.000. Jurnal dan haki ini sifatnya kondisional teman-teman. Tidak semua kampus mewajibkan mahasiswanya untuk memiliki jurnal dan haki. Tapi kalau di kampusku sendiri, itu setiap mahasiswa diwajibkan untuk memiliki jurnal dan haki yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian jurnalnya itu tentang apa? Jurnalnya ya tentang studi kasus yang kita temukan di sekolah, baik pada pelaksanaan PPL 1 maupun PPL 2. Kemudian kalau Haki sendiri itu dari hasil gelar karya yang sudah kita lakukan. Jadi gelar karyanya itu tentang apa, yang itu yang kita hakikan. Kemudian yang nomor 17 gelar karya, aku anggarkan 250.000. Gelar karya ini dilakukan 2 kali ya teman-teman. Jadi pelaksanaan gelar karya yang aku lakukan di sekolah PPL-ku bersama teman-teman kelompok dan juga gelar karya yang kita pamerkan di kampus. Jadi misalkan kita sudah gelar karya nih di sekolah, kita buat sebuah program atau media ajar ABCDFG. Kemudian kita pamerkan di gelar karya di kampus. Oh, jadi kita presentasi bahwa kita gelar karya ini tentang A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita pamerkan terus bagaimana respon positif dari sekolah, dari siswa, dan apa dampaknya, seperti itu. Kemudian yang ke-18, konsumsi video ajar. Video ajar yang dimaksudkan di sini adalah video ajar UKIN ya teman-teman. Sebenarnya kalau konsumsi video ajar itu untuk anak-anak didik teman-teman. Jadi karena aku sudah merasa mengambil waktu luangnya anak-anak. Jadi mereka yang seharusnya waktunya pulang, mereka harus aku tahan untuk membantuku membuat video pembelajaran. Jadi sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasihku, aku memberikan konsumsi kepada mereka. Aku anggarkan sekitar 200.000 ini untuk beli makanan dan juga minuman untuk anak-anak. Mungkin teman-teman bilang, kok di sini nggak ada ya kak, apa namanya, anggaran untuk pembuatan video UKIN. Karena kalau aku sendiri teman-teman, video UKIN itu dibantu full sama teman PPL-ku. Jadi aku dibantu dipinjami ponsel, dibantu dipinjami tripod, kemudian semua hal-hal yang berkaitan dengan UKIN benar-benar disupport sama teman-teman. Jadi aku mengeluarkan nol budget seperti itu. Jadi itu sangat membantuku untuk meminimalisir pengeluaran aku selama pembuatan video UKIN. Karena beberapa teman-teman aku yang bikin video UKIN itu dia ada yang sampai nyewa kameramen atau bahkan nyewa iPhone, nyewa kamera itu biayanya juga cukup lumayan. Jadi saranku teman-teman ketika PPG carilah teman-teman yang bisa mensupport teman-teman gitu. Jadi jadilah teman-teman yang saling support, bukan saling menjatuhkan atau apapun, karena tujuannya itu bukan tentang siapa yang terbaik dan menjadi yang terbaik, tapi siapa yang bisa lulus bareng-bareng dan mendapatkan sertifikat pendidik bersama-sama. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ke-19 dan 20 itu pulang berangkat. Maksudnya pulang berangkat di sini selama 9 bulan aku PPL di Surabaya, aku sudah 3 kali pulang teman-teman. Jadi di sini aku anggarkan 230.000 loh. Kenapa kok cuma 230.000 pulang? Karena aku menggunakan kereta teman-teman. Jadi kalau kereta itu kan lebih murah. Jadi pulang 3 kali itu sekitar 230.000 dan juga berangkat 3 kali juga sekitar 230.000. Kemudian yang selanjutnya itu adalah foto studio. Jadi ketika selesai kita UKIN, selesai tes tulis, jadi aku sama teman-teman satu kelas itu memang ingin mengabadikan momen untuk foto studio bareng-bareng. Karena memang kita fotonya sekitar ber-30 orang, jadi biayanya lebih murah. Jadi per anak cuma kena 20.000. Dan yang terakhir teman-teman pulang boyongan.
Akhirnya setelah UKIN selesai, kita foto-foto, akhirnya masing-masing dari kita pulang ke daerahnya masing-masing. Sebenarnya sama, tetap pulang menggunakan travel. Kalau harga normalnya itu memang 200.000 ya teman-teman, sama kayak ketika aku pindahan ke Surabaya. Tapi karena memang barang-barang yang aku bawa pulang itu melebihi kapasitas dari barang yang aku bawa ke Surabaya, jadi aku over bagasi, akhirnya aku kena charge sekitar 50.000. Jadi pulang boyongan habis 250.000. Ya, jadi kalau di total dari awal aku pindahan sampai aku pulang boyongan, aku menghabiskan uang sekitar 13.400.000. Tapi ini menurutku bener-bener low budgetnya aku, teman-teman. Jadi bener-bener aku irit-irit, aku tahan-tahan supaya ya nggak membengkak gitu. Mungkin ini bisa dijadikan referensi teman-teman ya, apalagi kan Surabaya kota yang besar, jadi pengeluaran juga harus benar-benar di-manage. Mungkin setiap daerah berbeda, mungkin teman-teman yang akan PPG di Jakarta biayanya akan lebih tinggi gitu, atau mungkin teman-teman yang di daerah lain akan lebih rendah. Tapi ini semoga bisa dijadikan sumber referensinya teman-teman. Jadi teman-teman, analisis pengeluaran yang sudah aku jelaskan sebelumnya itu adalah analisis pengeluaran dana yang aku keluarkan ketika aku pindahan hingga aku boyongan dari Surabaya. Jadi benar-benar biaya selama aku kuliah. Sedangkan ada biaya yang harus disiapkan ketika pra PPG atau sebelum PPG dan juga pasca PPG atau setelah PPG. Jadi apakah itu? Kalau yang biaya pra PPG itu ada 3 poin teman-teman. Biaya pemberkasan daftar PPG Prajabatan. Jadi ketika teman-teman ingin mengikuti PPG Prajabatan, tentunya ada pemberkasan yang harus teman-teman persiapkan. Nah, ketika teman-teman melakukan pemberkasan, tentunya ada biaya administrasi yang harus teman-teman siapkan. Kemudian yang kedua yakni biaya untuk tes tulis. Tes tulis itu sendiri sebenarnya di, kita dapatkan di LPTK paling terdekat dari domisili kita, teman-teman. Namun, LPTK-nya itu harus LPTK penyelenggara PPG Prajabatan. Waktu itu, beberapa LPTK yang ada di domisiliku, mereka bukan penyelenggara program PPG Prajabatan. Jadi, aku harus keluar kota untuk tes tulis di kampus atau LPTK penyelenggara PPG Prajabatan. Jadi tentunya akan ada biaya perjalanan, konsumsi, kemudian juga biaya untuk menginap selama pelaksanaan tes tulis itu sendiri. Kemudian yang ketiga yakni biaya pemberkasan lapor diri di LPTK. Jadi ketika kita sudah dikonfirmasi sebagai penerima beasiswa PPG Prajabatan, kita juga harus lapor diri di LPTK yang sudah ditentukan bahwa kita akan mengikuti program kuliah di sana. Misalkan aku di Surabaya, jadi aku harus lapor diri ke kampusku di Surabaya bahwa aku bersedia untuk menerima beasiswa PPG Prajabatan dan bersedia untuk mengikuti kegiatan perkuliahan selama 2 semester. Dan lapor diri itu juga harus disertai beberapa pemberkasan seperti SKCK, keterangan sehat jasmani maupun rohani, dan beberapa keterangan lainnya yang tentunya dalam pengurusannya juga membutuhkan biaya. Kemudian selanjutnya yakni biaya pasca PPG. Biaya pasca PPG ini biaya yang dikeluarkan setelah kita boyongan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku ketika sudah dari Surabaya pulang ke rumah, itu ada pembiayaan lain, jadi aku includekan ke biaya pasca PPG. Yang pertama yakni biaya pulang pergi yudisium. Jadi setiap LPTK ya teman-teman biasanya mengadakan yudisium, tapi memang yudisiumnya itu tidak tentu ya teman-teman, berbeda-beda waktunya, juga berbeda-beda konsepnya. Tentunya biaya pulang pergi yudisium itu juga harus diperhitungkan. Kemudian yang kedua, tempat untuk menginap. Jadi teman-teman yang lokasi LPTK-nya jauh dari lokasi domisili tentunya juga harus menyediakan tempat untuk menginap. Apalagi kalau misalkan aku sudah boyong kan teman-teman dari Surabaya sudah tidak punya kosan, jadi aku juga harus mencari hotel yang bisa aku gunakan untuk menginap ketika akan yudisium. Kemudian yang ketiga, sewa jasa foto. Kembali lagi yang
aku jelaskan tadi bahwa kegiatan yudisium ini setiap kampus berbeda-beda konsepnya, waktunya. Ada beberapa kampus memang yang konsep yudisium ini sama seperti konsep wisuda, jadi menggunakan kebaya, menggunakan toga, dan lain sebagainya. Jadi kadang ada juga di beberapa kampus yang menggunakan konsep seperti itu, sehingga mahasiswanya juga harus menambahkan dana untuk jasa make up, hairdo, hijabdo, atau juga dengan beli kebaya dan lain sebagainya. Tapi karena memang di kampusku itu hanya untuk foto studio atau foto bareng teman-teman karena memang konsepnya itu sederhana banget teman-teman. Jadi kita cuma pakai jas, jas dari kampus, kemudian pakai baju putih, pakai rok, pakai pantofel, sudah dapat selempang guru profesional dari pihak kampus. Ya karena sesederhana itu, jadi tidak membutuhkan biaya untuk sewa make up, hijab do atau hair do atau kebaya, kita tidak membutuhkan. Tapi aku dan teman-teman akhirnya memutuskan untuk sewa jasa foto supaya mengabadikan perjalanan kita 1-2 semester di Surabaya. Kemudian ya teman-teman, dari biaya yang sudah kita keluarkan yang tidak sedikit itu, mungkin terbesit ya di benak teman-teman, gimana dengan hasilnya, apakah worth it atau tidak, biaya segitu kita keluarkan, apalagi harus merantau jauh-jauh dari keluarga, karena kan mayoritas LPTK-nya itu jauh dari domisili, apakah worth it atau tidak gitu teman-teman. Sebenarnya worth it atau tidak tergantung dari mana teman-teman melihatnya. Tapi kalau teman-teman tanya kepada aku pribadi, worth it atau tidak, menurutku masih worth it ya teman-teman. Kenapa? Karena PPG Prajabatan itu ditujukan untuk mengikuti seleksi P3K. Jadi apa sih privilege-nya fresh graduate PPG Prajabatan itu? Yang pertama kita bisa mengikuti seleksi P3K tanpa adanya minimum pengabdian. Jadi kalau teman-teman kita yang memilih jalan untuk mengabdi terlebih dahulu di sekolah dan menjadi honorer, mereka harus mengabdi teman-teman minimal terhitung 2 tahun dari Dapodik. Namun, ada banyak sekali kasus yang terjadi bahwa mereka sudah mengajar 4, 5, atau bahkan 10 tahun, tapi ternyata di Dapodik itu belum terdata. Mungkin terdatanya kurang dari 1 tahun, atau bahkan tidak terdata, sehingga mereka belum bisa daftar seleksi P3K. Sedangkan kita sebagai fresh graduate dari PPG Prajabatan, tanpa minimal pengabdian kita bisa langsung daftar seleksi P3K, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan afirmasi teknis 100%. Jadi kita hanya tinggal belajar di mahasiswanya saja, karena memang teknisnya sudah diakumulasikan dari sertifikat pendidik yang kita miliki. Kemudian apakah ada jaminan lolos P3K? Jawabannya tidak, teman-teman. Peluang besar memang ada, tapi jika jaminan 100% jawabannya tidak, teman-teman. Karena memang banyak ya teman-teman problematikanya dari penempatan PPG Prajab dalam seleksi P3K. Kalau memang teman-teman ingin sekali langsung seleksi P3K dalam satu tembak, teman-teman bisa memilih wilayah-wilayah yang sekiranya sepi peminat, mungkin daerah-daerah timur, daerah-daerah luar Pulau Jawa yang masih sangat membutuhkan guru. Ketika teman-teman memilih plottingan di sana, kemungkinan besar teman-teman akan lolos P3K itu sangat besar teman-teman. Tapi kalau teman-teman memilih untuk mendapatkan plottingan atau penempatan di daerah Jawa, apalagi di daerah dekat domisili teman-teman, tentunya teman-teman harus bersiap dan bersaing dengan teman-teman lulusan PPG Prajabatan lainnya untuk mendapatkan posisi tersebut. Karena memang di wilayah Jawa ini posisi guru ini sangat sedikit ya teman-teman jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang masih kekurangan banyak guru.
Jadi apakah ada jaminan lolos P3K? Jawabannya enggak, tapi tenang saja, ada tips and trick supaya teman-teman mendapatkan peluang lebih besar lolos P3K. Pun teman-teman misalkan, oh aku ternyata lebih memilih tidak ikut P3K lah karena apa ya? Karena jauh dari domisiliku, aku tidak bisa meninggalkan orang tua atau mungkin yang sudah menikah ada anak istri dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tetap mengajar di sekolah swasta dan sertifikat pendidik yang teman-teman miliki itu bisa dicairkan tunjangannya. Jadi dari sertifikat pendidik itu bisa teman-teman ajukan agar teman-teman mendapatkan tunjangan sertifikat pendidik, tapi nominal yang teman-teman dapatkan itu memang tidak lebih besar atau akan lebih besar jika teman-teman mengabdi di sekolah negeri. Seperti itu. Jadi masih ada keuntungan-keuntungannya kalau misalkan pun teman-teman tidak ikut seleksi P3K. Jadi teman-teman bagaimanakah sekarang setelah dari slide awal sampai sekarang kesimpulan mengenai biaya yang harus kita keluarkan selama pelaksanaan PPG Prajabatan, worth it atau tidak, biaya siswanya untuk apa aja, habisnya berapa, menurut teman-teman gimana, apakah masih worth it untuk ikut PPG Prajabatan dengan berbagai konsekuensi yang harus teman-teman hadapi, seperti itu. Tapi kembali lagi teman-teman, semuanya itu tergantung dari mana teman-teman melihat sudut pandangnya, karena mungkin pilihan A akan berdampak positif seperti ini, negatifnya seperti ini, kalau pilihan B juga positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Tapi apapun itu, teman-teman harus tahu bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Namun, ketika kita sudah menginginkan perjuangan itu, teman-teman harus siap dengan berbagai resiko yang harus teman-teman hadapi. Mungkin itu saja yang bisa aku bagi pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, boleh klik tombol subscribe-nya. Kemudian loncengnya juga boleh dibunyikan. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di-drop out di kolom komentar, atau mungkin ada requestan video, juga boleh di-drop out di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you in the next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.